Sama halnya dengan sejumlah pedagang di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, mereka masih tetap berjualan selama masa PSBB fase kedua. Iya, belum adanya bantuan dari Pemprov DKI Jakarta sejak penerapan PSBB fase pertama lalu membuat para pedagang ini memutuskan untuk tetap menggelar lapaknya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan bahwa fase kedua penerapan PSBB akan fokus pada penegakan hukum. Sejumlah sanksi telah disiapkan, namun masyarakat masih terus melanggar peraturan tersebut. Kondisi ekonomi menjadi satu-satunya alasan bagi mereka mengapa mereka tidak menerapkan peraturan tersebut untuk bertahan hidup di DKI Jakarta. Di hari ketiga penerapan PSBB fase kedua, gang kecil sepanjang 700 meter di kawasan Pasar Tanah Abang ini dipenuhi oleh pedagang pakaian di lapak-lapak kecil. Setiap lapak tak memiliki jarak yang membatasi dengan lapak yang lainnya, sehingga mustahil untuk melakukan physical distancing di antara mereka. Para penjual tak memiliki pilihan lain selain berjualan karena kondisi ekonomi yang semakin tak menentu akibat masa pandemi COVID-19. Dilema antara kesehatan atau ekonomi akan terus menjadi pilihan yang sama-sama merugikan para pedagang di Pasar Tanah Abang. Karena kita mendesak ya kebutuhan ekonomi sehari-hari buat makan, buat jajan anak. Terutama anak saya kan 3, dia perlu biaya buat sekolahnya juga, makannya juga. Makanya itu saya kerja seperti ini. Mereka harus bersembunyi saat ada penertiban aparat untuk terus bertahan hidup. Padahal sejumlah sanksi berupa denda dan hukuman penjara telah menanti bagi para pelanggar PSBB. Ya kalau kita kan pasti takut, ya kan? Jadi warga nih pasti takut. Tapi mau bagaimana lagi? Kita butuh makan keluarga dari anak, bini, ya kan? Semuanya pada butuh. Ya. Tapi dari pemerintah tuh belum turun anggarannya. Belum sampai sekarang belum. Bantuan sosial yang dijanjikan oleh pemerintah daerah tak kunjung datang, sehingga mereka melanggar aturan PSBB. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menjanjikan bantuan sosial bagi warganya saat konferensi pers terkait perpanjangan masa pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta. Kedepan, fase himbauan, fase educational sudah selesai, sekarang adalah fase penegakan. Karena itu, di hari-hari ke depan, semua yang melanggar tidak akan diberi peringatan lagi, tapi akan langsung ditindak. Namun sayangnya, konferensi pers tersebut tak sedikit pun membahas kepastian bantuan sosial yang akan diberikan kepada masyarakat. Bukan tak ingin mendukung pemerintah mengurangi tingkat penyebaran virus corona, namun para pedagang kecil ini menagih janji pemerintah untuk menjamin kebutuhan dasar mereka selama PSBB DKI Jakarta berlangsung. Ausrion Dholu, Fikri Adin, Jakarta.